Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to PMS Podcast Masyarakat Sehat. Nah, halo semua, perkenalkan nama aku Kaila Azhara, biasa dipanggil Kaila dari IKM 3B. Nah, podcast ini merupakan podcast yang membahas mengenai isu-isu terkini dan dampak kesehatan bagi masyarakat. Nah, topik kali ini yaitu sering nonton video pendek, hiburan atau bahaya tersembunyi ya. Nah, topik ini aku nggak bakal bahas sendiri nih, karena aku bakal ditemani oleh dua mbak-mbak cantik dari Kesehatan Masyarakat UNER yang bakal nemenin aku buat berbagi pengetahuan buat kita semua. Nah, mungkin buat Mbak Sofi dan Mbak Jeno ya, bisa diperkenalkan mulai dari nama dan juga kelasnya nih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Kaila. Halo Mbak Kaila dan juga halo teman-teman yang saat ini mungkin lagi ngedengerin podcast kita nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Maratusifa, biasa dipanggil Sofi. Di sini aku dari kelas IKM 3B nih. Oke, halo Mbak Sofi, salam kenal. Salam kenal Mbak Kaila. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Jeno ya. Oke, halo Mbak Kai, halo Mbak Sofi. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Jeno Dimauli, biasa dipanggil Jeno. Aku juga dari kelas IKM 3B. Halo semuanya. Oke, halo semua. Oke, gimana nih Mbak, kabarnya sehat gak nih di semester 3 ini? Mungkin ada keluh kesah yang bisa diceritakan? Sejauh ini di semester 3 jujur agak kayak shock dikit ya Mbak ya, shock dikit gitu. Kenapa Mungkin tuh? kan karena perubahan dari semester 2 pastinya ke semester 3, matkul yang semakin banyak tentunya dan juga beberapa dosen yang mungkin first time kita temui kan. Jadi kayak benar-benar harus prepare segala macam nih di semester 3 ini. Kalau menurut Mbak Jino sendiri gimana nih? Aku kayaknya nggak beda jauh ya sama Mbak Sofi. Terus katanya orang kan ini semester 3 ini kayak gerbangnya gitu ya. Tapi menurut aku berusaha untuk menikmati karena banyak pengalaman baru, banyak teman-teman baru. Jadi walaupun susah, aku harap kita bisa survive aja ya di semester ini. Betul banget nih, karena walaupun kita lagi hektik tugas-tugasnya, tapi juga banyak banget loh kepanitiaan dan organisasi yang dibuka buat kita menambah pengalaman di perkuliahan ini. Jadi ya benar kata Mbak Jeno ya, semoga kita survive di semester 3 ini guys. Amin sih, amin pastinya. Amin. Tapi kalian berdua nih tetap semangat kan ya, di Surabaya ini kan lagi panas-panasnya juga. Karena Harusnya jam semangat juga ya Mbak ya. Harus Harusnya semangat ya. semangat Karena kita mau pastinya. berbagi informasi nih buat teman-teman. Jadi aku harap kita semangat semua buat memberikan ilmu nih. Oke. Mungkin aku bakal ngejelasin sedikit ya mengenai topik ini nih, sering nonton video pendek. Jadi video pendek itu yang kita lagi ketemuin di sosmed-sosmed nih Mbak. Aku mau nanya, kalian tuh biasanya nemuin itu di sosmed apa dan juga durasinya gitu kan. Dan juga tuh waktu kalian nonton tuh kira-kira kapan ya? Mungkin bisa diceritain dari pengalaman pribadi. Mungkin boleh dari Mbak Jeno dulu kali ya. Oke, kalau dari aku banyak nemuin video berdurasi pendek itu kebanyakan di aplikasi TikTok kali ya. Karena TikTok kan nggak bisa durasinya panjang-panjang banget, itu kan kayaknya nggak bisa. Terus di aplikasi Instagram sama di YouTube itu ada Reels ya, Reels betul, YouTube. betul. Nah, aku sendiri nontonnya biasanya kalau waktu kegiatan aku lagi luang, lagi kosong, aku biasanya nonton itu. Terus misal aku lagi gabut, gak ada kegiatan sama apa-apa sih gitu kan, aku biasanya nonton TikTok gitu sih. Oke, berarti kayak nonton video itu tuh di selang-selang gabut setelah tugas-tugasnya tuh insya Allah udah selesai semua ya Mbak ya? Amin, iya, betul. Oke, mungkin kalau dari Mbak Sofi gimana nih pengalamannya tentang Oke, nonton kalau video dari aku jujur sama ya kayak Mbak Jeno. Kalau aku tuh juga seringnya dan sukanya itu nonton video-video pendek itu di TikTok. Gak tau kenapa aku lebih suka itu nontonnya di TikTok daripada di Instagram. Gak tau mungkin karena humornya ya Mbak yang mungkin aku relate dan sama kayak di TikTok itu. Jadi kayak aku merasa itu hiburan aku aja kalau aku nonton video-video pendek itu di TikTok gitu. Terus kalau ditanya nih kapan waktu aku biasanya nonton video-video pendek tersebut, pastinya aku usahain pasti di waktu-waktu luang ya. Misalnya setelah semua tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu selesai, misalnya habis ngerjain tugas atau mungkin habis kepanitiaan ataupun habis ngerjain proker gitu. Jadi mungkin biar nggak stres-stres banget, aku luangin itu untuk buka TikTok supaya menambah hiburan gitu sih Mbak. Oke, berarti Mbak Sofi menonton video pendek itu sebagai hiburan ya di sela-sela waktu dan kepadatan perkuliahan gitu ya. Betul banget sih. Terus berarti Mbak tuh harus memanage waktu antara prioritas dan juga rasa hiburan itu ya. Betul banget itu.
pasti kan di semua hal yang kita lakuin itu kita harus melakukan apa ya, to-do list. Hal mana yang perlu kita prioritasin, hal mana yang mungkin itu tidak urgent-urgent banget untuk kita lakukan. Dan salah satu hal tadi misalnya nonton video pendek kan itu termasuk hiburan aja. Jadi kita itu harus memberikan batasan atas hal tersebut. Yang penting kita sebagai mahasiswa harus menyelesaikan tanggung jawab kita dulu, misalnya mengerjakan tugas segala macam gitu sih. Oke, jadi setelah kita mendengar dari pengalaman Mbak Jeno dan juga Mbak Sofi, kita tuh jadi tahu bahwa sebenarnya scrolling video pendek itu juga ada manfaatnya ya. Betul. Tapi Mbak, ada informasi bahwa nonton video pendek itu juga ada dampaknya bagi kesehatan nih, terutama dampak buruknya. Nah, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Apa sih alasan orang cenderung menyukai video pendek dibandingkan video dengan durasi yang panjang, dan apa sih kayak infinite scroll ya, yang kita tahu itu bahwa scrolling tanpa henti itu kayak berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa. Mungkin bisa dijelasin buat Mbak Sofi dan Mbak Jeno? Oke, mungkin dari aku dulu Iya, kali ya, boleh. Mbak. Nah, menurut aku orang-orang itu tertarik ke video yang berdurasi lebih pendek karena kalau lihat dari TikTok itu editingnya menarik ya. Kayak dibuat semenarik mungkin, dibuat sepadat mungkin. Jadi orang-orang lebih tertarik. Terus misal ada orang yang disuruh pilih buat nonton video 1 jam atau yang cuma 1-2 menit, pasti milihnya yang berdurasi pendek begitu. Terus menurut aku tentang infinite scrolling itu pastinya berpengaruh ke keseharian kita karena ada yang namanya algoritma. Jadi misal ada orang yang suka K-pop gitu, pasti dia misal buka TikTok itu tuh munculnya video-video yang berbau K-pop yang dia suka, yang bikin dia tertarik. Jadi betul, tanpa betul. sadar dia tuh nonton udah 1 jam, 2 jam. Terus tadi Mbak Sofi ada ngomong kan lebih suka dan tertarik itu mungkin karena algoritma juga. Mungkin itu begitu. salah satunya ya, Iya, Mbak ya. jadi kayak nggak sadar udah menghabiskan banyak waktu buat nonton video doang. Oke, apalagi dengan adanya algoritma itu kan yang muncul tuh video-video yang kita suka ya. Jadi Iya, tuh kita tuh jadi bener-bener tambah banget sih. betah nggak sih Mbak? Jadi kayak kita tuh ekspor semakin jauh mengenai hal yang kita suka. Dan itu jujur banyak waktu banget yang kita habiskan, dan mungkin kita tuh jadi mengesampingkan tugas-tugas prioritas kita sebagai mahasiswa. Kalau dari Mbak Sofi mungkin bagaimana pendapatnya? Oke, kalau aku sendiri juga sama juga ya sama Mbak Jeno tadi. Kalau dengan video-video pendek tersebut pasti kan dari editing segala macam kan menarik banget ya. Dan aku tuh kayak suka aja yang pokoknya aku buka HP itu biasanya untuk hiburan-hiburan aja gitu sih. Jadi kayak aku suka dengan editingnya. Kemudian aku lebih suka video-video pendek, soalnya aku juga tipikal orang yang mudah bosen juga. Jadi kalau aku nunggu video misal 5 menit itu agak kayak wah ngabisin waktu nih. Jadi aku lebih memilih untuk scrolling yang video-video pendek itu. Jadi aku bakal banyak hiburan juga gitu. Jadi kalau ditanya kaitannya dengan gimana sih pengaruhnya sering scroll video pendek tersebut dengan kehidupan kita, jawabannya pasti berpengaruh ya teman-teman. Jadi kalau kembali lagi semuanya kan itu harus kita kontrol tuh. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat hiburan tersebut dengan scrolling video tersebut tidak mempengaruhi hidup kita. Gimana caranya? Mempengaruhi hidup kita tersebut kan dari sesuatu yang nggak kita batasin tuh. Jadi kita akan terbawa waktu kita itu akan terbuang dengan hal tersebut, dan nantinya itu akan berpengaruh juga ke kesehatan kita, baik itu kesehatan fisik atau mental gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus membatasi supaya hal tersebut nggak terjadi di kita gitu sih. Oh gitu, menurut Mbak Sofi kayak gitu ya. Karena setelah kita nonton video pendek kan niatnya mungkin kayak video pendek jadi lebih sebentar gitu Iya. mungkin ya. Padahal itu tuh kita jadi mengacu kita buat nonton video itu lebih banyak banyak lagi. Dan sebenarnya itu tuh mempengaruhi juga dengan efek dopamin kita, karena kita tuh jadi merasa lebih senang. Jadi tuh kita nyaman gitu di waktu yang scrolling video pendek itu. Oke. Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kali ya Mbak nih. Apa benar nih terlalu banyak menonton video pendek itu berpengaruh loh pada kayak kecemasan, kesepian, bahkan juga depresi pada seseorang? Gimana nih menurut Mbak Jeno dan Mbak Sofi? Mungkin
Bisa Oke, dijelaskan? mungkin dari aku dulu ya. Berbicara soal ini aku mungkin bakal jawab dari aspek yang kesepian. Bagaimana sih apa pengaruh dengan seringnya nonton video pendek tersebut dengan mungkin kesepian seseorang. Menurut aku itu emang sangat-sangat berpengaruh ya teman-teman. Karena dengan kita sering menonton video pendek tersebut, itu akan menimbulkan seseorang tersebut itu memiliki kayak dunianya sendiri gitu. Mereka itu akan sering kemana-mana sendiri, kemudian akan bahagia dengan scrollingnya segala macam, dan tidak jarang orang tersebut itu akan lebih mudah untuk menolak ajakan teman-temannya. Namun mereka itu tidak memikirkan kalau terkadang pasti mereka itu bakal ngerasa bosen kan dengan yang scrolling terus. Akhirnya kalau dia nanti bosen, dia kan pasti ingin mencari teman untuk keluar. Dan nanti ditakutkannya itu kalau dia ngajak temennya untuk keluar, temennya udah kayak males, ih anak ini biasanya nggak mau diajak keluar gitu nggak sih Mbak? Betul banget. Jadi kayak itu pasti juga berakibat buruk juga di rasa apa namanya ke kita gimana, misal kesepian atau segala macam. Jadi boleh saja kalau semisal kita scrolling video pendek tersebut, tapi juga harus tidak boleh antisosial juga. Kita harus bergaul juga, atau kita juga boleh scroll video-video pendek tersebut. Oke. Berarti padahal dengan nonton video pendek itu tuh membuat kita jadi kayak punya ruang tersendiri ya, jadi antisosial, gak berinteraksi dengan teman-teman. Padahal kan kita di masa perkuliahan ini tuh kita tuh waktunya untuk explore, memperbanyak relasi juga gak sih Mbak? Jadi malah memberikan pengaruh buruk, kayak kita tuh kesannya yang orang-orang mikirnya loh kan kamu yang ngejauhin sendiri, padahal itu karena keasikan sendiri gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Jeno mungkin gimana nih? Oke, kalau dari aku ya, mungkin aku akan menjawab dari aspek kecemasannya. Nah, kalau lihat dari sosmed-sosmed itu kan orang-orang pasti berbaginya di sisi terbaiknya. Misal kalau di Instagram itu dari selfie-selfie yang paling cantik gitu kan. Terus kalau di TikTok, misal ada pengalaman baru, misal ikut konser atau hiking, itu pasti di-share-nya di sosmed itu kan. Nah, kita betul, sebagai betul. penonton kadang-kadang tuh ada rasa cemas, pengen nih ikut ini tapi kok nggak bisa ya, gimana sih caranya, atau kayak FOMO itu pasti dapat menyebabkan kecemasan yang akhirnya menurut aku bisa nyampai ke depresi gitu, mungkin karena takut atau kayak saking pengennya nih sampai anxiety sendiri, dan akhirnya bisa Betul. mungkin bisa menyebabkan dia ngetik hate comment gitu kan, padahal ya udah emang kenapa gitu kan. Gitu sih. Oh berarti tuh padahal niatnya seseorang itu kayak membagikan momen-momen terbaiknya ya, tapi Iya. justru karena ya rasa FOMO itu dan tidak bisa mendapatkan aspek itu tuh kita jadi kayak kok dia bisa kok kita enggak gitu. Justru malah hate comment kayak ngejelek-jelekin atau kayak tidak menghargai dari postingan tersebut, dan justru mungkin membuat seseorang itu tuh malah ngerasa insecure dan kayak malu atau ngerasa bersalah kepada orang yang hate Betul, comment betul, itu nggak sih? betul Padahal sih. itu menurut aku itu pandangannya tersendiri gitu ya, gara-gara mereka yang nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jadi FOMO-nya itu bukan merupakan hal yang membangun ya Mbak ya, tapi justru membuat kita kayak depresi sendiri, kayak merasa ketertinggalan gitu dibanding orang-orang lainnya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ada nggak sih Mbak resiko screen addiction pada kesehatan fisik, terutama pada kalangan remaja dan juga anak muda. Nah, dan konsumsi konten singkat ini mempengaruhi fokus dan berpikir jangka panjang pada seseorang. Oke, mungkin gantian di aku ya. Boleh Oke. jelasin Mbak Jino ya dulu Oke, kali oke. ya. Nah, jadi menurut aku scroll addiction ini pastinya ada pengaruh buruk di kesehatan fisik, terutama di remaja sama anak-anak, karena bisa membuat ada gangguan tidur. Nah, dari gangguan tidur itu nanti menyebabkan kelelahan mata dan juga ada berdampak pada postur tubuh yang buruk gitu. Misal dari lehernya jadi nunduk kayak gini kan Betul, gitu. betul, betul. Terus aku juga ada baca penelitian. Jadi peneliti ini melakukan ANT gitu. Terus dia menggunakan alat EEG. Jadi dia alat EEG ini menganalisis gelombang listrik di otak, terutama di otak theta di bagian di area frontal. Nah, itu tuh dari penelitian itu terbukti bahwa orang-orang yang mempunyai scroll addiction itu tuh mempunyai kemampuan pengambilan keputusan yang buruk dan juga pengendalian diri yang buruk. Nah, kemampuan pengambilan keputusan yang buruk ini menurut aku bisa menyebabkan ke fokus atas satu kegiatan itu jadi buruk. Jadi dia nggak bisa mengambil keputusan satu gitu. Jadi dia
nggak bisa fokus ke satu kegiatan Oh, aja. ke distract gitu Iya, ya Mbak betul, ya. betul. Oke. Itu aja sih, Dak. Mungkin bisa langsung aku lanjut ya, karena Iya. berhubungan juga. Jadi Oh ya, benar boleh, banget boleh. karena keseringan nonton video pendek itu kita itu akan menyebabkan susah memfokuskan untuk di satu apa ya, di satu titik aja, di satu Kegiatan pekerjaan, gitu ya, iya Mbak ya? betul, di satu kegiatan aja. Jadi karena seringnya paparan video pendek itu, jadi kita itu kayak fokus kita itu akan berpindah-pindah. Jadi perhatian kita itu akan berpindah-pindah sehingga menyebabkan juga cara kita untuk berpikir jangka panjang itu akan kesusahan, kayak agak effort gitu. Terus betul, aku betul. tuh kemarin juga baca penelitian ya, itu ada respondennya yang mengatakan kalau seringnya nonton video pendek itu pastinya menyebabkan kurang fokus, itu pasti. Dan tapi dengan adanya video pendek itu sebenarnya kayak 50-50 aja sih. Sebenarnya sebagai hiburan iya, tapi kembali lagi gimana kontrol kita, kontrol diri sendiri itu gimana cara membagi waktu supaya nggak keseringan juga yang nantinya akan berakibat buruk seperti yang sudah dijelaskan Mbak Jino tadi gitu sih. Oke, mungkin kalau mempengaruhi di kalangan muda dan remaja itu postur tubuh tuh mungkin karena mereka itu lagi fase pertumbuhan nggak sih Mbak? Jadi merupakan fase penting yang dilalui oleh remaja gitu. Jadi kayak kalau kita kebiasaan nunduk atau kayak mungkin kayak gitu, jadi itu posturnya nggak bagus juga gitu. Kalau untuk mempengaruhi fokus itu kayak ke distract kayak sebenarnya multitasking tapi justru malah ngebikin kita ke pressure sendiri gak sih? Betul, Justru betul malah banget sih. kegiatannya tuh nggak selesai dengan baik Nggak ya kan? maksimal juga lebih tepatnya. Iya betul, Iya. nggak baik, nggak maksimal juga gitu ya. Terus hasilnya juga akhirnya ya seadanya aja. Yang penting kan Betul, semuanya betul. selesai gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya Mbak. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan aktivitas kita dan juga menonton hiburan video pendek ini, dan bisa nih dikasih tahu juga nih kayak tips-tips supaya kita tuh bisa survive gitu ya di era digital ini. Jadi kita bisa tetap produktif dan juga tetap mental kita tuh terjaga karena kita tetap dapat hiburan nih. Mungkin bisa dijelasin dari Mbak Genoya dan juga Oke, Mbak mungkin Sofi. aku dulu ya. Mungkin langsung aja kita ke tips supaya dengan adanya sering nonton video pendek itu nggak berdampak negatif gitu bagi hidup kita. Jadi pastinya itu dengan memanage yang namanya stres itu. Salah satunya memanage stres sebagai mahasiswa itu dengan membuat to-do list sih Mbak, menurut aku. Betul, Jadi betul. beberapa bulan ini aku tuh di HP tuh aku kayak pasang kayak set reminder gitu. Jadi betul, betul. malamnya itu aku bakal nulis tuh di situ, besok ini aku jam segini bakal ngelakuin kegiatan apa, besok aku jam segini bakal ngelakuin kegiatan apa, sehingga besoknya kalau semisal jam 9 nih udah alarm aku tuh udah bunyi, jadi aku harus meninggalkan, misal aku lagi scrolling sosmed, aku harus meninggalkan itu dan aku harus mengerjakan apa yang udah aku tulis, sehingga nanti nggak bakal ketumpuk itu tugas. Dan endingnya kan kalau udah ketumpuk tugas pasti kalau semisal di satu deadline nih, di satu hari ada Betul 5 banget. deadline, itu kan agak stres banget ya Mbak ya. Itu Betul, kan betul. salah satu hal penyebab stres yang endingnya akan menyebabkan dampak negatif ke tubuh kita, baik secara fisik maupun secara mental gitu sih. Oke, berarti kayak ada aplikasi ya Mbak buat kayak menaruh to-do list, karena kan kayak kadang kita repot juga ya harus bawa buku, harus bawa pensil. Jadi ada aplikasi yang mendukung kita buat tetap ingat nih apa Betul. tugas-tugas kita gitu. Dan bener ya ada waktunya. Jadi kayak walaupun kita lagi scrolling atau lagi di jalan tuh jadi kayak oh aku belum ngerjain ini, dan akhirnya tugasnya juga terselesaikan. Betul Kalau banget. tips dari Mbak Jeno nih gimana nih untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, kalau tips dari aku yang pertama itu ada olahraga. Jadi aku baca kalau aktivitas fisik itu merupakan solusi terbaik yang berjangka panjang untuk kita jauh dari HP atau scroll addiction gitu. Nah, tapi aku sendiri sebagai mahasiswa itu jarang olahraga dan gak terlalu suka juga. Jadi aku lebih ke ada tips yang namanya mindfulness. Jadi kita kalau ngerjain sesuatu kegiatan, kita sepenuhnya di situ. Misal aku ngerjain tugas, berarti ya udah aku ngerjain tugas, fokus di ngerjain tugas aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah buka sosmed atau buka HP gitu kan. Kalau lagi baca buku ya berarti aku sepenuhnya di buku itu, kayak gitu sih. Nah mungkin biar kita lebih semangat olahraga tuh kayak jalan-jalan sore atau mungkin Betul. bisa CFD bareng teman-teman gak sih? Justru Bisa kita banget. bakal menyebarkan kegiatan positif, yaitu Iya. olahraga bareng teman-teman. Betul. Kalau tadi fokus pada satu, jadi kayak setelah kegiatan pertama lanjut ke kegiatan kedua. Jadi selain bisa
semuanya terselesaikan juga maksimal nggak sih Mbak Betul. Jeno? Jadi misal ada waktu istirahat, nah pas istirahat kita juga bisa sepenuhnya di istirahat. Jadi kayak istirahatnya tuh lebih bermutu gitu kan, betul-betul. nggak yang terbagi-bagi gitu. Oke, jadi setelah semua kegiatan selesai baru istirahat. Betul sih, Gitu. setuju juga. Oke, mungkin dari Mbak Jeno dan Mbak Sofi bisa dijelaskan mungkin ada kayak closing statementnya nih tentang Oke. topik ini. Oke, berbicara soal closing statement dan udah disinggung di awal-awal juga. Jadi dengan nonton video pendek itu sebenarnya hiburan iya, tapi kalau nggak dikontrol waktunya itu juga akan berakibat negatif bagi tubuh kita, baik itu negatif dari kesehatan fisik maupun secara mental. Intinya nonton video pendek itu nggak apa-apa sebagai sarana hiburan kita. Yang penting kita harus memanage waktu dengan baik. Kita harus memprioritaskan kewajiban kita sebagai mahasiswa, misal mengerjakan tugas atau mungkin prokeran organisasi gitu ya Mbak, atau kepanitiaan yang lain itu harus kita prioritaskan terlebih dahulu sebelum kita mencari hiburan lewat video-video pendek itu, gitu sih. Kalau Mbak Jeno mungkin bisa diberikan closing statementnya nih. Oke, kalau dari aku ini kan sebenarnya handphone dan juga sosmed itu kan ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Jadi balik lagi ini ke pilihan kita, kesadaran diri masing-masing, dan menurut aku pilihan kita juga yang membentuk kita di masa depan. Itu aja sih, kayak be aware aja. Oh oke, berarti mungkin kesimpulan dari topik ini tuh bahwa kayak gadget itu kan bukan cuma kalangan remaja yang make, tapi ada anak kecil, bahkan anak di bawah umur ya Mbak ya. Iya, betul. Bahkan orang dewasa dan lanjut usia tuh juga mungkin buat hiburan tadi ya Mbak ya. Jadi tuh masalah ini yaitu video pendek itu dampaknya tuh bisa dirasakan di segala usia gitu. Dan juga tanpa disadari itu jadi kayak hal normal gitu loh Mbak. Jadi kayak mungkin anak kecil rewel itu orang tuanya tuh langsung ngasih gadget biar tenang. Padahal itu tuh ngebikin kita jadi punya kebiasaan sedari dini gitu ya. Padahal hal itu tuh makin lama dilakukan kan makin besar juga ya dampaknya itu, Betul, dan betul. sudah dilakukan sejak dini gitu. Berarti itu mungkin salah satu kesalahan parenting orang tua zaman sekarang juga sih Mbak ya. Jadi mereka itu benar. kayak menormalisasikan hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu diberikan kepada anak-anak, tapi dengan adanya gadget itu malah dimanfaatkan supaya anak itu mungkin nggak rewel atau sebagainya gitu ya. Iya, mungkin gitu. Oke. Kalau gitu setelah kita sharing-sharing nih tentang topik ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Sofi dan Mbak Jeno karena udah menyempatkan waktunya buat sharing dan berbagi ilmu buat kita semua. Mungkin kita bisa kayak nyemangatin mereka berdua nggak sih, kayak semangat kuliahnya Mbak di Terima semester kasih. 3 ini. Semangat Makin Mbak Fer. survive, iya semangat juga. Dan sini mungkin waktunya kita buat pamit undur diri kali ya. Oke. Halo semua, aku Kaila. Dan aku Jeno. Aku Sofi. Kita pamit undur diri dari acara podcast PMS ini. See you. Dadah, see See you. 1, 2, 3. See you.